nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa innahu lal min rabbik. Wa innahu lal-haqqu min rabbik. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Ngasarang yani 7 4 6 7 3
alladzina orang-orang yang atainahum kami telah memberikan kepada mereka al-kitaba kitab ya'rifunahu mereka mengenalinya di sini kepada Nabi Muhammad SAW yang diberi kitab Yahudi dan Kristen. Dua orang Yahudi dan Kristen itu mengenal Nabi SAW kama sebagaimana ya'rifuna mereka kenal abna'ahum kepada anak-anak mereka sendiri. Wa inna dan sungguh fariqon sekelompok minhum dari mereka layak tumuna benar-benar menyembunyikan al-haqqo kebenaran ini wahum padahal mereka ya'lamun mengetahuinya. Al-haqqu kebenaran itu mir rabbik datang dari Tuhanmu bersumber dari Rabbmu yang asal-muasalnya dari Rabbmu. Fala takunanna maka jangan pernah kamu menjadi minal mumtarin orang-orang yang ragu, yang bimbang. Walikullin dan untuk masing-masing umat, nilin tanwinnya tanwin iwad, asalnya walikulli ummatin, dibuang umatnya diganti dengan tanwin walikullin wijahatun memiliki wijahah, memiliki arah, memiliki kiblat. Huwa yang dia umat itu muwalliha menghadap ke sana. Fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ainama di mana saja takunu kalian berada, ya'ti pasti bakal datang, bikum kepada kalian Allahu Allah jami'an semuanya. Ini sama dengan ayat ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Datang di sini datang menjemput kematian atau datang untuk mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadir maha berkuasa. Wa min haitsu dan dari arah kharajta kamu keluar, fawalli maka hadapkanlah wajhaka wajahmu syatra ke arah al-masjidil haram, al-masjidil haram maksudnya dalam sholat ya wajibnya. Wa innahu dan sungguh itu lal haqqu benar-benar hak min rabbik dari Rabbmu. Wa mallah dan tidaklah Allah bighafilin lalai atau tidak memperhatikan, luput perhatiannya amma ta'malun dari apa yang kalian amalkan. Kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat yang kemarin masih di seputar menegaskan bahwa kiblat kaum muslimin dan kiblat
orang-orang kafir itu berbeda, termasuk dengan kiblat orang Yahudi dan orang Kristen. Perbedaan ini adalah hak dari Allah, bukan rekayasa Nabi Muhammad SAW atau manipulasi dari beliau. Ini betul-betul al-haq. Dan al-haq ini sebagaimana kemarin sudah disinggung di ayat 144, wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya. Mereka tahu ini adalah hak, kebenaran dari Allah. Cuma memang mereka punya tabiat tahu tapi menolak. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membandingkannya dengan nubuwah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan di ajarannya yang parsial, kedudukan Nabi Muhammad SAW-nya saja yang kulli secara keseluruhan itu mereka tahu. Bahkan Nabi SAW Allah menyebutkan di sini, kenal ke Nabi itu seperti kenal ke anak sendiri. Imam Ibnu Katsir di sini menuliskan hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah melihat seseorang yang bawa anak kecil ke masjid. Ya. Sudah biasa ya, zaman dulu anak kecil itu dibawa ke masjid. Makanya ada riwayat Ibnu Abbas pelompatan di masjid. Ya. Tapi falam yunkar alai, tidak ada yang melarang. Wa dakhaltu fi shauf, padahal lompatan nanti asup kan usaf keluar. Itu di ulama fikih memasukkannya di bab tidak merusak sutroh sholat, ya kan. Sutroh itu nggak boleh diliwati kecuali oleh anak kecil, ya, boleh tidak membatalkan atau tidak mengurangi keutamaan sholat. Atau hadis-hadis Nabi SAW mempercepat sholatnya dalam sholat berjamaah karena ada anak kecil menangis, khawatir memberatkan ibunya. Tuh, jadi itu bahkan jadi dalil ibu-ibu juga sholat di masjid mawa budakna ceri. Itu tidak Nabi larang, bahkan Nabi toleran. Kulantaran ayah budak cerik, jadi sholatnya dipercepat. Tapi sholat wajib, sholat taraweh mah, sholat tahajud mah wayahna we tong hajakeun mau budak ngarah cerik, ngarah imam tong panjang, budakna bawa balik. Termasuk hadis anak-anak bermain pepedangan di masjid itu di luar waktu sholat. Jadi kalau masjid ngaja bodak ulin di masjid nggak apa-apa, ya. Asal tentu tidak mengganggu yang sholat. Termasuk ngabuburit, ya, sudah pernah kita tulis di buletin Taubah tentang saum Asyura. Para sahabat itu kalau ngabuburit barudak anu saum sunat, bukan saum wajib, saum Asyura, saum sunat, itu dibawa ke masjid, main-mainan ya di masjid. Jadi kita jangan menjauhkan anak-anak dari masjid atau merasa terganggu dengan anak-anak di masjid, ya. Abdi ge cenah mun kal Islam, ya, dulu awal-awal keraya keneh kokolot sepuh-sepuh
Aduh cenah ya Ustad nu baheula mompol di mimbar. Jadi araringetan kan ieu teh cenah anu baheula mompol di mimbar cenah ayeuna menjadi ustad cenah. Ya, dari sejak kecil memang sudah biasa meskipun muntas kali Islam bapak baheula pun bapak belum ada Nurul Huda jamaahnya kali Islam. Kemudian Nabi bertanya, ibnu kahada, ini anak kamu? Qala na'am ya Rasulullah asyhadu bih. Ya tentu Rasul. Ini anak saya. Ya, piraku salah ke budak sorangan. Ya. Atau ada hadis lain ya di bab jenazah. Nabi kehilangan seseorang sahabat yang biasa ke masjid bawa anak. Nabi tanya, ari si Ujang eta cenah nu biasa mau budak ka mana? Kan Nabi cenah anaknya meninggal dunia. Nabi enggak tahu. Sampai Nabi tengok ya. Nabi langsung menghiburnya. Kamu enggak tahu anak kamu sekarang sedang menunggu di pintu surga menunggu bapaknya. Wah, bunga deui ka masjid deui gitu. Yang asalnya sudah bersedih ya. Lalu kata Nabi, ama innahu la yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Ya tentu pasti dia tidak akan salah kepadamu, kamu juga tidak akan salah kepadanya. Mal mungkin najan pun anaknya nu 1 tahun teu apal ka bapana, najan 1 tahun apal we ka bapana. Mal mungkin teu apal bahkan ka akina oge apal mun nya unggal poe panggil jeung akina itu unggal poe mah kadang teu apal. Nah ini hadis dituliskan artinya enggak mungkin orang Yahudi Kristen itu tidak mengenal Nabi. Pasti mengenal. Dan dalam riwayat lain Umar bin Khattab pernah bertanya ke Abdullah bin Salam, betul cenah kalian orang Yahudi mengenal Nabi seperti mengenal anak? Kata Abdullah bin Salam bahkan lebih. Kenapa lebih? Kita mengenal anak kalau sudah lahir. Kalau Nabi Muhammad SAW sebelum lahir kita sudah kenal bagaimana ciri fisiknya, bagaimana akhlaknya. Itulah maka sebagaimana kita pelajari dalam Nurul Yakin atau dalam tarikh sirah, Nabi SAW ketika dibawa dagang usia 6 tahun ya, 6 tahun usia gede dadi dibawa dagang ku Abu Thalib ke Syam. Syam itu kan basis Kristen. Banyak pendeta yang memberitahu ke Abu Thalib, jagaan cenah ieu anak kejadian Nabi ya. Tahu dari awan yang menaunginya ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya. Jadi sejak kecil pun sudah ketahuan ini kejadian Nabi. Terus nanti usia 9 tahun dibawa lagi kan. 9 tahun budak kelas 3 SD ya. Sama ada lagi pendeta yang melihat dan kemudian mengetahui. Jadi kalau kemudian orang-orang Yahudi Kristen menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, eta mah geus tabiatna we al-maghdubi alaihim ya. Jadi jangankan urusan kiblat yang parsial, yang satu ajaran saja, kedudukan Nabi SAW saja yang benar dari Allah mereka tahu seperti tahu ke anak ya, mereka menolaknya. Jadi ini betul-betul tasbih yang baligh ya. Sok atut tanya aya moal bapak anu teu apal ka anakna, kabina-bina pan beren layak ditampilin sia teu apal ka anak sorangan ya. Kemudian yang kedua, Allah di sini menegaskan ulang bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, bukan dari ocehan orang-orang Yahudi dan Kristen, bukan dari ocehan manusia.
ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup ada kalanya kebenaran yang datang dari Allah itu diomelan ku manusia, ya. Dan kita jangan ragu hanya gara-gara banyak ocehan manusia, banyak omelan manusia. Contoh sederhana, ya, dalam lingkup keluarga, ketika kita tegas ingin membagikan waris sesuai hukum Islam, ngomel talancek jeung adi teh misalkeun naudzubillah min dalik, wah cenah tong sempit mikir teh da ieu ge hukum Islam KHI kieu ya. Maka kita harus tetap yakin al-haqqu min rabbik, ya, bukan dari omelan orang-orang. Termasuk dalam konteks dunia keilmuan, ya, hari ini yang namanya kebenaran sumbernya bukan wahyu. Kebenaran itu sumbernya logis, empiris, dan intuitif, ya. Logis kahartiku akal, empiris karasaku indra, ya. Jadi kalau teka hatiku akal, teka rasaku indra, panca indra, itu bukan kebenaran. Makanya sampai hari kiamat pun orang-orang barat tidak akan mengakui Al-Quran sebagai kebenaran. Kenapa? Da teu ngarasakeun wahyu teh kumaha. Masa nabi saja cenah yang merasakan wahyu, kita enggak merasakan. Mereka ingin yang disebut kebenaran itu siga gula amis di mana apa da karasa ku urang oge gula teh amis. Jadi mun teu karasa ku urang, tidak terasa oleh kita, itu bukan kebenaran. Hanya orang Islam saja itu yang mengakui Quran sebagai kebenaran. Orang Yahudi Kristen tidak akan mengakui karena tidak merasakan jeung teu kaharti. Dan oleh karena itu dengan sendirinya dalam diskursus politik di Indonesia hari ini, kebenaran itu jadi dua. Satu menurut agama, satu menurut nalar logika. Itu yang ada dalam kamus politik Indonesia hari ini. Dalam ilmu ekonomi juga begitu. Satu ini menurut agama, ini menurut ilmu ekonomi. Contoh sederhana kan dulu Pak Hatta Rajasa, ya. Pak Hatta Rajasa ketika jadi Menko Ekonomi, Hatta Rajasa teh soleh, ya. Ketua Salman ITB baheula keur jadi mahasiswana, jadi aktivis Salman ketika di ITB-nya. Kemudian soleh lah, keluarganya beragama. Tapi ketika di hadapan Muktamar Persis tahun 2000, bapak-bapak ini, ibu-ibu, program dari kita, ya, kredit, tapi mohon maaf memang masih ada bunganya, tapi bolehlah, ya, gitu. Untuk kemaslahatan nggak apa-apa, pan ngomongnya gitu, ya. Kenapa dia sebagai Menteri Ekonomi tidak bisa mengeluarkan kebijakan minimal jika Ridwan Kamil kamari kerja di wali kota, dia bikin bantuan pinjaman wali kota khusus lewat BJB tanpa bunga, kermayahan rentenir. Ya karena memang secara ilmu ekonomi masa ada pinjaman tidak berbunga. Kalau pinjaman tidak berbunga pasti macet, berbunga wae ge macet, ya. Buktina kan anu nginjem ka Batak jeung anu nginjem ka masjid. Nu nginjem ka Batak mah tara istilah kredit macet lantaran bunga oge netek, ya. Nginjem ka masjid mah, ya. Loba anu teu mayar kecuali di Ataubah malah layar. Imam Masjid Sabola nu belah ditu cenah. Nginjem ka masjid mah teh iraha mayarna ge. Jadi dalam ilmu ekonomi yang namanya bunga itu sesuatu yang harus ada. Maka semua transaksi ekonomi ada bunganya. Meski demikian, nah kita harus yakin al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Karena kalau kita bicara kebenaran itu ilmu,
Ya, ilmu itu wilayahnya kebenaran. Kebenaran itu dalam filsafat wilayah epistemologi. Epistemologi itu turunannya ilmu. Jadi ayat ini hakikatnya mengajarkan kepada kita sumber ilmu, sumber kebenaran itu Allah. Bukan IPA, bukan IPS, bukan matematika. Wah, cenah Islam berarti ilmiah. Nah, nanti kita buktikan ya bahwa ajaran Islam itu sangat ilmiah. Buktinya banyak penemuan-penemuan keilmuan yang baru ketahuan sekarang padahal Islam sudah membicarakannya. Cuma memang tidak semua yang ada dalam ilmu hari ini otomatis pasti selalu sesuai dengan Islam, karena beda. Islam mati Allah, ilmu yang sekarang sebagian besarnya dari hawa nafsu manusia ya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatil ardh, surat Al-An'am. Seandainya hak harus ikut hawa nafsu manusia atau hancur bumi teh ya. Jadi tetap al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang ketiga, ayat ini menjawab asupaha itu ya yang dibahas di ayat 142. Katanya agama melanjutkan agama para nabi, kok kiblatnya beda? Maka di sini Allah menjawab, masing-masing ajaran nabi itu punya kiblat sendiri-sendiri. Ya kenapa repot? Ya. Agama Ibrahim ada kiblatnya, termasuk agama Yahudi Nabi Musa, bukan agama Yahudi, agama Nabi Musa anu kadienakeun Yahudi itu ada kiblatnya. Agama Nabi Isa yang sekarangnya Kristen ada kiblatnya. Masing-masing silakan menghadap kiblat masing-masing. Wijah di sini dalam surat Al-Maidah 48 disebutnya walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi bukan kiblat menghadap dalam sholat saja, tapi arah syariat dan arah manhaj beda-beda ya. Syariat Yahudi ada, syariat Kristen ada, syariat Islam ada, masing-masing menjalankan syariatnya masing-masing. Jadi kalau orang Yahudi Kristen yang sufaha protes, kok kenapa kiblatnya beda? Ya memang syariat Nabi beda-beda, Kristen yang Yahudi WG beda gitu. Kenapa sewot? Kalau kemudian Islam sekarang ada bedanya, walikulli wijhatun wa muwaliha tibaulau gitu. Fastabiqul khairat, tugas umat para nabi itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah ini ajaran penting bagi kita ya. Meskipun ada ikhtilaf yang sangat jelas antara kita dengan Yahudi dan Kristen, umat Islam jangan terlalu fokus di ikhtilaf itu. Dah mual beres. Kemarin kan sudah diajarkan, wala in ataital ladzina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Boleh kita membahas kristologi, boleh. Boleh kita membahas Semitism. Semitism itu ilmu tentang Yahudi, boleh. Tapi jangan jadi fokus utama. Tetap fokus utama kita memperbanyak amal baik. Apalagi dalam ikhtilaf internal Islam. Beda persis dan NU dan Muhammadiyah Salafi, itu jangan jadi fokus utama kita. Nepikeun ka dina kajian teh, dina pangajian teh mau dibahas teh selalu bedana persis jeung NU, bedana persis jeung Salafi asapang persisna. Bedana Salafi jeung NU asapang Salafina. Ikhtilaf nu dibahas teh unggal pangajian teh. Salah tuh, keliru. Justru fastabiqul khairat. Udahlah, NU dengan NU-nya, Muhammadiyah dan Muhammadiyahnya, Salafi dengan Salafina. Ayeuna mah urang pahade-hade jeung Salafi.
tingali sakola salapi geus jiga kumaha, tingali pasaran NU geus jiga kumaha, tingali perguruan tinggi Muhammadiyah geus jiga kumaha. Ngomel we Muhammadiyah, padahal siapa tahu amal Muhammadiyah lebih maju dibanding Persis. Panti asuhan geus loba, Persis sabaraha hiji nya. Budak yatim we ge di pasantren loba teu kasantuni. Yang ngomel Muhammadiyah mah cenah lebaran mah hiwal wae. Boleh, tapi kemudian jangan menyebabkan kita abai. Lihat Muhammadiyah sudah sejauh mana kebaikannya. Lihat orang NU sudah sejauh mana kebaikannya. Tah susul tong ningalin mah hiwalna wae. Termasuk dalam agama lain. Kita lihat barat, boleh, harus kita yakin barat itu sesat, kafir, pinarakaeun. Tapi tolong lihat aspek kebaikannya. HP orang make ti baratnya, laptop make ti barat. Sok atuh susu. Orang barat itu tegas dalam korupsi, makanya sangat minimal korupsi. Orang barat itu maju dalam hal kebersihan, iklim. Urang aku orang Islam lah rarujut keneh di toilet oge. Nah ini jadi umat Islam jangan kemudian fokus di beda kiblatnya saja, tapi abai dari kebaikan mereka. Meski bukan berarti kemudian kita mengakui orang barat baik, enggak, tetap kafir, pinarakaeun, cuma jangan abai dari al khairat. Fastabiqul khairat. Karena nanti ketika mati menjemput kita, yang dihisab itu bukan kamu sudah sejauh mana Masean Yahudi, bukan. Kamu sudah sejauh mana berbeda dengan NU Muhammadiyah Salafi, bukan. Tapi yang dihisab nanti itu kamu sudah sejauh mana amal kebaikannya. Jadi keliru pisan mun urang fokus dinu ikhtilaf teh, dinu bedana we, dinu papaseana. Tapi kita abai dalam fastabiqul khairat. Kemudian ditegaskan kembali tema besar kita dalam ayat-ayat ini, kita menghadap kiblat Masjidil Haram, wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.